Bulan Sya'ban ini adalah pintu gerbang Ramadan. Bulan Sya'ban ini pintu gerbangnya bulan Ramadan gitu. Dan bahkan ada satu yang unik di masyarakat kita, di mana kalau di kita itu membawa air, membaca Yasin 3 kali. Nah, bagaimana itu sebetulnya hadisnya secara umumnya? Itu termaktub dalam riwayat Imam Ibnu Majah berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban, di mana Nabi SAW beliau bersabda dari riwayat sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Nabi SAW bersabda, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Sesungguhnya Allah akan memberikan rahmatnya pada malam nisfu Sya'ban. Allah turun, Allah kasih rahmatnya kepada orang-orang di malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban kecuali 2 orang. Satu illa li musyrikin, 1 orang yang musyrik, 2 orang yang suka mendengki sama saudaranya, musyahin. Nah, jadi malam nisfu Sya'ban itu sebetulnya dalam arti nisfu kan setengah, berarti pertengahan bulan Sya'ban. Setengahnya bulan Sya'ban nanti tanggal berapa kira-kira nanti? Kalau nanti Ramadan tanggal 28 Maret, ya kira-kira tanggal berapa Ustaz? Kira 14 kali ya? Sekitar segitu. Nah, itu 14 itu Maret nanti, insya Allah nanti nisfu Sya'ban atau berkisar itu, nanti lihat aja di kalender bagaimana. Nah, pertengahan malam nisfu Sya'ban itu memang hadisnya umum. Memang hadisnya umum, Allah memberikan ampunannya, Allah memberikan rahmatnya pada malam nisfu Sya'ban. Nah, kita sebagai manusia umatnya Nabi Muhammad, bagaimana ketika Allah memberikan ampunannya? Ketika Allah memberikan ampunannya bagaimana? Kitanya harus bagaimana? Makanya para alim ulama, mereka ini punya cara tersendiri. Kalau Allah memberikan ampunannya pada malam nisfu Sya'ban, kitanya ngapain? Main handphone doang malam nisfu Sya'ban, atau jalan-jalan, atau ngapain? Dan makanya alim ulama sebagian apa? Mengajak orang-orang untuk berkumpul di malam nisfu Sya'ban. Untuk apa? Baca Quran bareng-bareng, zikir berjamaah. Bahkan juga alim ulama khususnya di Indonesia memilih surah Yasin ketimbang surah-surah lain. Satu, keakraban masyarakat kita dengan surah Yasin itu lebih dalam ketimbang surah-surah yang lain. Baca bareng-bareng surah Yasin. Ada nggak ajarannya harus 3 kali? Tidak ada. Mau 1 kali boleh, mau 2 kali boleh, mau Yasin 3 kali juga boleh, nggak masalah, silahkan. Bahkan juga tidak dipatok harus membaca surah Yasin. Boleh surah apa saja juga boleh. Contohnya kita mau baca surah Al-Baqarah, boleh-boleh aja silakan. Cuma nanti kalau baca surah Al-Baqarah, ya Ustadz Hasim yang mimpin, ya nanti nggak ada jamaahnya, pada bubar. Karena selesai ntar jam 10 baru selesai. Karena setiap jamaah kualitas membaca Al-Qur'annya kan beda-beda. Ada yang lancar, ya ada yang setengah lancar, atau mungkin juga ada jamaah yang masih Iqra 2, Iqra 3. Nah, jadi baca Quran itu tergantung kecepatan membaca, karena dia lancar atau tidak membaca Quran. Ya, makanya dibaca Yasin apa? Supaya lebih cepat, lebih akrab dengan kita.
Karena kan kita kalau umpama dibacakan surah Yasin tuh ujungnya kan kita bisa ikutin gitu. Kalau surah Al-Baqarah ntar nggak bisa, selain juga sangat panjang. Ya Al-Baqarah ya bacanya juga lebih berat nantinya karena terlalu lama. Gitu. Jadi sebetulnya tidak ada patokan khusus di malam nisfu Sya'ban harus membaca surah Yasin tuh enggak ada. Ada dalilnya umum di dalam tafsir Ibnu Katsir dengan sanad yang jayyid. Apa dalilnya berkaitan dengan membaca Yasin? Man qara'a Yasin fi lailatin. Siapa orang yang membaca surah Yasin pada satu malam. Malam Jumat malam bukan? Malam nisfu Sya'ban malam bukan? Ini dalilnya umum, ulama ambilnya. Man qara'a Yasin fi lailatin. Siapa orang yang membaca surah Yasin pada satu malam, maka dia fa asbaha maghfurun lahu. Ntar pada saat subuh harinya dia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa asbaha maghfurun lahu, maka subuh harinya sudah diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalilnya berkaitan dengan membaca surah Yasin umum. Dan malam apa saja juga boleh. Enggak mesti harus malam Jumat. Meskipun itu juga baik, silakan. Kalau enggak juga ganti surah lain juga boleh-boleh saja. Atau Yasin dibaca malam Sabtu boleh, malam Ahad boleh, malam Senin boleh, karena Nabi dalilnya umum aja. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang membaca surah Yasin pada satu malam, fa asbaha, maka pada saat subuh harinya maghfurun lahu, Allah kasih ampunan buat orang yang baca itu. Makanya di malam nisfu Sya'ban itu Bapak-bapak ya, dan tidak juga diterap harus masuk nisfu Sya'ban itu harus kumpul di masjid, enggak juga sebetulnya. Tidak juga harus di masjid. Jadi andai kata kita lagi tidak sempat, umpama kita pulang kerjanya udah pulang Isya, ya, itu nisfu Sya'ban itu kan bukan dari maghrib sampai Isya saja, tapi sepanjang malam suntuk sampai subuh. Jadi kalau kita nggak sempat malam nisfu Sya'ban dan di masjid, pulang kerja, ya udah kita malam aja ngapain kayak kita baca Quran sendirian boleh, mau zikir baca surah Al-Ikhlas 1000 kali boleh, mau baca Al-Quran mau surah apa aja boleh. Pokoknya malam itu dikasih ampunan, kitanya ngapain tuh, tahu dirinya kita. Karena memang malam itu tidak dipatok ibadahnya harus apa, tapi kita tahu diri bahwasanya kalau Allah ngasih ampunan berarti saya mau baca istighfar malam-malam boleh, silakan. Atau saya nanti malam sholat sunnah mutlak boleh. Saya nanti malam mau sholat taubat, saya nanti malam mau sholat tasbih, mau sholat tahajud boleh. Jadi berkaitan dengan nisfu Sya'ban itu sebetulnya umum gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Faris. Jadi ulama itu nggak sembarangan menetapkan satu hukum, Pak. Wah ini bid'ah, nggak ada contohnya dari Nabi. Lah dia juga ngapain di rumah? Kalau dia bilang bid'ah, di rumah main HP doang, main game. Ya sama aja hebatan orang yang istighfar daripada orang main handphone pada malam nisfu Sya'ban. Jadi kita harus real melihatnya. Jangan sampai kita menuduh amalan saudara-saudara kita yang terlihat ada contohnya dari Nabi, ternyata itu memang merupakan amalan yang sunnah dari Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat, bahkan di era tabi'in ini baru ada gitu. Nah, berkaitan dengan membawa air, saya juga di tahun lalu pernah cerita pada saat malam nisfu Sya'ban kita membawa air, kemudian airnya kita buka, kita taruh di tengah-tengah situ. Orang-orang membaca Yasin 3 kali, ya.
Bagaimana hukumnya? Hukumnya silakan aja, mubah-mubah saja, boleh. Gitu. Daripada nanti dia ngerepotin DKM aus ngambil air masjid, dia bawa pulang, bawa dari rumah minumnya. Satu itu. Yang kedua, bukan perkara itu sebetulnya. Ada satu tulisan dari orang Jepang, ahli di bidang air, namanya Dr. Masaru Emoto. Saya pernah 1 tahun lalu cerita. Jadi Dr. Masaru Emoto ini beliau seorang dokter di bidang air ya, profesor jagoan. Jadi beliau punya lab, beliau itu mengumpulkan air-air yang ada di seluruh dunia, termasuk juga air Zam-Zam yang beliau ambil, kemudian beliau pengen teliti gitu. Ternyata di antara air yang ada di dunia itu air Zam-Zam nomor 1 secara kandungan terbaiknya di dunia gitu. Nah, menurut Dr. Masaru Emoto bahwa air itu bereaksi terhadap aksi manusia. Jadi kalau air ini dibacakan kata-kata yang buruk, umpamanya kita kata-kata yang buruk lah, pokoknya kata-kata kotor, kata-kata jorok, ternyata air ini diteliti oleh Dr. Masaru Emoto itu mengeluarkan molekul yang negatif. Ya, kita nggak bisa, karena kita nggak bisa dilihat dengan mata begini, nggak bisa. Itu udah ahli air. Nah, ternyata air yang dibacakan kata-kata yang baik, kata-kata baik, kata-kata cinta, gitu, yang baik-baik pokoknya lah, kata-kata sayang. Ini air ini ternyata bereaksi terhadap ucapan manusia. Jadi air ini ternyata molekulnya jadi positif, gitu. Kristal-kristalnya menjadi positif. Itu yang dinilai, yang diteliti oleh orang Jepang, namanya Dr. Masaru Emoto. Bukan saudaranya Ajinomoto, bukan. Dr. Masaru Emoto ahli beliau dalam bidang air, dan beliau itu nggak ngerti Islam, gitu. Beliau bukan orang Islam, bukan orang beragama beliau itu. Tapi beliau ini orang netral. Justru Islam itu dibuktikan acap kali oleh bukan orang-orang Islam sendiri, bukan, termasuk juga bawa-bawa air ke masjid. Memang kalau kita makan disuruh orang tua aja zaman dulu begitu. Kalau dibalikin, kenapa bawa air? Anak-anak juga nggak tahu disuruh ayah bawa air kalau nisfu Sya'ban. Kan gitu tradisinya ya, yang sudah mentradisi, membudaya. Padahal secara ilmiah air yang dibacakan kata-kata yang baik ini menjadi positif dan bisa menjadi obat buat kita. Entah obat lahir ataupun obat batin kita. Nah, ketika air ini dibacakan kata-kata yang baik, apalagi Quran, apalagi Al-Quran, ini air dibacain Quran, kita buka begini, bacain Al-Quranul Karim. Coba, ya kan? Ilmiahnya adalah kata-kata yang biasa aja membuat air jadi baik, apalagi Al-Quran yang mampu membuat air ini menjadi bereaksi terhadap hal yang sangat positif, gitu. Makanya zaman dulu orang kalau mau pengobatan pasti pakainya air putih medianya. Jangankan orang yang bener, orang yang dukun aja mintanya air putih tuh buat ngobatin apa-apa. Kenapa? Dia netral, air netral. Dibacakan hal-hal yang baik, dia jadi baik. Ketika kita yakini buruk, dia juga akan jadi buruk. Nah, gitu. Itu yang disebut dengan Dr. Masaru Emoto ketika beliau meneliti air. Ada bukunya, judulnya itu The Power of the Water. The Power of the Water. Nanti bapak-bapak silakan buka di Google tuh. The Power of the Water. Itu ternyata punya orang Jepang, namanya Dr. Masaru Emoto, namanya, dari Jepang. Jadi ketika kita bawa air, bacain ayat Yasin, atau juga kita nggak ngumpul di masjid lah, katakan kita di rumah sendiri, setiap hari kita membaca surah Yasin atau membaca Al-Quran lah, katakan secara umum. Katakan kita memang tidak meyakini pokoknya Ustaz saya mau surah apa aja, nggak Yasin doang, ya silakan bawa tuh air atau taruh air di gelas, udah buka, baca aja Quran, habis selesai minum.
Itu airnya berbeda dengan hasil baru kita ambil tanpa dibacakan ayat Quran. Beda. Umpama nih air minum nih, ini kan air belum dibacain apa-apa nih, belum bacain apa-apa, diminum dengan air kemudian sudah dibacain Al-Quran, hasilnya akan berbeda. Gitu. Ustaz tadi tahu dari mana? Kalau saya nggak ngerti, saya bukan ahli air. Tanya sama ahlinya. Itu juga bukan orang Islam, Dr. Masro Emoto. Gitu. Teliti air. Oh, ternyata air ini bereaksi. Makanya air tuh kadang-kadang kalau lagi enak dia tumpah ke manusia. Kenapa? Memang karena manusianya juga yang bikin air tuh jadi muak dengan perilaku manusia. Karena air itu punya aksi dan reaksi terhadap perilaku manusia. Gitu. Mereka kan juga hidup juga. Ya, buktinya mereka punya aksi dan reaksi terhadap kegiatan manusia. Nah, gitu pentingnya Pak kita. Jadi secara ilmiahnya nisfu Sya'ban itu orang membawa air itu sesuatu yang nggak usah dilarang. Wah itu bid'ah, nggak ada contoh dari Nabi. Lah Pak, saya mah Pak, andai kata pun itu nggak ada contoh dari Nabi, saya habis baca Yasin, saya minum sendiri, nggak minta dulu sama DKM, kan gitu. Setidaknya itu kan, gitu. Setidaknya itu. Nah, makanya kita lihat-lihat dulu. Apalagi ini secara ilmiah bisa dibuktikan. Gitu. Silakan nanti mau beli bukunya juga beli aja, nggak apa, The Power of the Water. Kayaknya di apa tuh, beli online ada kayaknya bukunya itu. Gitu. Kalau saya sudah baca buku itu tentang Dr. Masaru Emoto. Gitu. Bahkan ada juga orang yang saking yakinnya terhadap air bacaan Yasin, ini motor ini dimandiin pakai air Yasin. Ada. Cuman saya bilang jangan ke situ-situ, itu mah kebablasan. Kalau buat saya, kita yang baca Yasin kepada air ini, airnya kita minum, jangan air disiramin ke motor supaya nggak kecelakaan. Kecelakaan kitanya aja itu mau bawanya yang bener. Kitanya yang minum, jangan disiramin ke air, jangan siramin ke mobil atau ke motor. Kalau naik mobil, naik motor, kitanya yang berdoa. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, jalan. Atau baca doa, mau jalan gimana, bukannya airnya disiramin air Yasin apa air kembang, jangan. Itu mah enggak ke situ memahaminya, bukan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi berkaitan dengan nisfu Sya'ban ya. Kemudian juga berkaitan dengan bulan Rajab yang bulan lalu kita sudah bahas, minggu lalu membahas tentang sejarah sholat 5 waktu. Nah sekarang, ini habis ini ada pertanyaan kan nih? Ya ramean. Kalau enggak ya lanjut kajiannya tentang puasa. Ya Ustaz aja. Oh yang kalau maksudnya gimana? Orang udah meninggal, orang tuanya. Oh begitu. Memang dalam riwayat Imam Bukhari juga ada memang ulama mengambil kesimpulan tentang ini bahwa orang yang sudah meninggal dunia itu boleh umpama puasanya ada yang pernah terlewat gitu ya. Emang ada yang membolehkan ulama. Artinya oh dulu saya mungkin bapak saya dulu waktu mudanya puasanya pernah kelewat, udah saya yang puasain lah. Gitu. Ya. Ada nggak yang membolehkan ulama dalam fikih? Boleh, ada. Kalau andai kata pun melakukan itu silakan. Memang karena memang alim ulama ada yang mengambil kesimpulan seperti itu. Terus umpama sholatnya gimana? Kalau sholat nggak usah. Umpama puasanya gimana? Ya tadi sebagian ada yang mengambil seperti itu. Tapi kalau saya lebih cenderung kalau orang yang sudah meninggal dunia, ya. Umpama engkong kita udah meninggal, bapak kita udah meninggal, kita hadiahin sodakoh aja. Sodakohnya apa? Sodakohnya ya entah umpama berupa uang, kita taruh ke masjid, umpama ke Nurul Huda. Ini untuk almarhum ayah saya pahalanya, semen saya beli 10 sak umpama gitu, semen pahalanya dihadiahkan untuk ayah kandung saya yang sudah meninggal dunia, gitu. Gitu aja, sedekahin. Atau umpama membaca Quran, qiraatul Quran lil mayyit, silakan. Gitu. Jadi lebih cenderung itu kalau saya ngambilnya. Ya, mensedekahkan harta kita untuk orang yang sudah meninggal dunia. Kan gitu. Karena memang doa anak yang soleh, perbuatan anak yang soleh ini akan sampai
ke orang yang sudah meninggal dunia. Idza matal insanu inqata anhu amaluhu illa min thalathatin. Orang apabila sudah meninggal dunia, amalnya putus. Dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Orang udah meninggal nggak bisa sholat, orang udah meninggal nggak bisa puasa, orang udah meninggal nggak bisa umroh, nggak bisa haji. Tapi kata Nabi ada 3 yang masih ngalir terus. 1 min shadaqatin jariyatin, shadaqah jariyah. Dia waktu hidup nyumbang masjid, dia waktu hidup nyumbang musola, dia waktu hidup apalah pokoknya dia sumbang. Dia meninggal, fasilitas masih dipakai di masjid akan terus-terusan. Gitu. Min shadaqatin jariyatin. Ya. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, aw waladin salihin yad'u lahu. Yang ketiga adalah doa anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Sampai terus tuh. Kitanya udah mati, anak kita masih ngirimin doa, ngirimin Al-Fatihah, ngirimin bacaan Quran, terus sampai itu kita udah mati tapi pahalanya ngalir terus dari anak kita. Syukur-syukur ada sahabat kita yang masih ingat sama kita. Untuk almarhum kawan saya si Anu, saya beliin 5 sak semen, atau saya belikan cat 10 kaleng, pahalanya buat almarhum fulan, sahabat saya. Untung banget itu kalau punya teman yang masih ingat begitu sama kita. Gitu satu J. Gitu. Jadi kalau andai kata ada yang puasanya dibayarin sama cucunya, ada ulama yang mempersilahkan itu, tidak dilarang. Gitu. Tapi saya lebih cenderung untuk sedekah yang lain saja. Meskipun itu ulama sebagian boleh. Ada lagi Pak? Silakan. Masalah ya. Kewajiban umroh kan sunnah. Ya wajib. Gimana? Sunnah dulu, wajib dulu yang kita. Umroh. Ya. Yang pertama berkaitan dengan haji. Haji itu kan manis tata'a ilaihi sabila. Untuk orang yang mampu, ingat deh. Ya, haji itu kalau enggak kaya enggak wajib. Nabung Ustaz, nabung wajib enggak? Enggak wajib. Nabung haji wajib enggak? Enggak wajib. Kalau bicara hukum fikih ya, kalau kita udah kaya banget tuh, bener-bener udah lebih, makan lebih ada, anak-anak keurus semua, sekolah anak keurus semua, rumah juga ada, tenang untuk masa depannya ada, kita berarti ukuran kita kaya, baru wajib haji. Baru wajib haji, itu mah wajib, bener-bener wajib, nilainya uangnya kontan. Tapi kalau nyicil haji itu mah bukan wajib, dia memampukan diri dia, tapi secara fikih sebetulnya dia nggak wajib, tapi mubah, boleh. Kita nih umpama, wah kalau punya duit segitu mau Ustaz saya juga nggak sanggup, mendingan saya nabung haji aja nyicil, boleh. Tapi sebetulnya kita kriterianya belum wajib haji secara fikih. Emang apa lah? Emang kita belum jadi orang kaya. Itu kan manis tata'a ilaihi sabila. Ya, bagi orang yang mampu melakukan perjalanan. Jadi umpama jangan sampai haji dia jual tanah, anak-anaknya jadi putus sekolah, duitnya dipakai buat haji. Lah, gimana urusannya? Berarti itu belum wajib hajinya, belum. Lebih baik urusin dulu tuh anak-anak, sekolahnya gimana. Dek, nggak usah kuliah ya, duitnya ayah pakai buat haji aja. Lah belum mampu Pak, kalau gitu namanya Pak. Udah deh putus sekolah aja deh, SMP aja ya, ayah duitnya buat ini, buat haji. Itu namanya kriterianya belum mampu berangkat haji. Manis tata'a ilaihi sabila, yang mampu. Kalau kita udah mampu, udah enak, kita emang hidup kita, duit kita banyak, badan sehat, bukan sekedar duit banyak, badan sehat, mampu, haji wajib. Kalau yang orang-orang banyak mayoritas itu yang nabung itu mah mubah, silakan mau mah. Kalau udah ngumpul, udah jadi ya udah berangkat silakan. Gitu sebetulnya secara hukum fikihnya. Bukan orang yang ngotot untuk haji tapi ternyata dia mengabaikan keadaan keluarga. Nggak boleh, nggak boleh. Udah saya jual rumah deh dah, terus saya ngontrak aja, saya duit saya buat haji. Lah gimana urusannya? Emang punya rumah gampang main jual-jual aja terus dia ngontrak? Lah jangan begitu.
Akhirnya orang zaman sekarang apa? Karena juga haji lama, juga lebih mahal, maka orang sekarang umroh. Umroh juga sunnah, nggak wajib. Haji aja yang besaran itu aja nggak wajib. Kalau buat orang yang nggak mampu, nggak wajib. Nah ini apalagi umroh yang dibawa lagi sunnah. Tapi Ustaz saya mau nabung umroh, boleh, itu mah mubah, bukan wajib. Haji nabung bukan wajib, itu mubah. Jadi itu Ustaz. Jadi nggak wajib. Dua-duanya nggak wajib ketika emang dia mampu kriterianya. Tapi boleh mubah kita nabung. Bapak-bapak mau umroh nih, nabung boleh, silakan. Nggak apa-apa, silakan. Itu. Kalau nungguin kaya dulu malah kapan berangkat ya Ustaz? Ya juga. Silakan, nggak apa-apa. Boleh. Gitu, maksudnya gitu Ustaz bukan? Iya. Maksudnya gitu. Kalau umroh, orang tua kita masih ngontrak. Hukumnya gimana? Apa lebih utama? Orang tua kita masih ngontrak. Kalau itu masih bisa kita kondisikan lah. Bilang sama orang tua aja ini mau umroh dulu ya, nanti di luar dari umroh kita usahain buat orang tua kita. Kalau memang rezekinya udah ada buat umroh nih, kalau nggak berangkat kan juga sayang juga gitu. Gitu ya, itu bisa kalau kita kondisikan Ustaz. Nggak terlalu kaku banget. Cuman tadi kalau berkaitan dengan haji keras. Nggak boleh umpama, oh saya nih harus saya jual rumah saya, pokoknya saya buat haji, ntar saya tinggal di mana kek, apa gimana gitu. Saya jual nih, lah emang belum mampu berarti itu mah. Emang belum mampu, bukan manis satu ilaihi sabila kalau gitu. Nah gitu maksudnya. Nah, lagi Pak, silakan Pak. Dikit lagi ya. Ada? Ntar aja cuma nongkrong Ustaz Kamal mah. Lanjut berarti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yuftiru bihi shaimu, yang membatalkan puasa, ma wasala amdan ilal jawfi awir rasi, apa-apa yang sengaja masuk ke dalam rongga hidung, lubang hidung, lubang mulut, lubang telinga, lubang depan ataupun lubang belakang. Makanya Nanda kalau lagi bulan Ramadan jangan renang. Nah, kemasukan air jadi batal. Emang sengaja renang di siang hari jadinya batal. Kenapa? Airnya bisa masuk lewat hidung, lewat mulut. Ya, kalau masuk ke mulut Ustaz ya pasti batal. Masuk ke hidung, karena hidung kan THT. Telinga, hidung, tenggorok sini. THT satu lubang. Jadi kalau masuk ke telinga, airnya bisa masuk ke lewat mulut, ke telan, lewat masuk hidung, airnya bisa masuk ke mulut juga. Gitu. Wudu juga, pada saat berwudu jangan memasukkan air ke dalam hidung terlalu dalam. Kalau cuma sekedar bersihin luar-luarnya sini nggak apa-apa. Khawatirnya kalau istinsyak itu pasti masuk ke dalam hidung. Jangan, itu batal karena dia masuk ke dalam jauh sini rongga. Itu. Atau juga nanti khawatir ketelan. Kumur-kumur juga harus hati-hati, jangan sampai ada rasa enaknya ditelan, batal. Orangnya mana tahu kan, samping kanan kiri kita juga nggak tahu kalau kita itu minum air wudu gitu. Kalau bisa nggak kumur nggak apa-apa, tapi kalau kumur-kumur yang penting diludahin lagi. Soalnya kalau habis kumur mah pasti kesisa aja itu segernya itu. Gitu. Sengaja kumur-kumurnya. Gitu. Wal huknatu fi ahadis sabila ini. Mengasih obat, memberikan obat di dua lubang pelepasan. Ada obat yang dari dubur, buat obat apa itu namanya? Kejang, umpama dimasukin lewat pantat, itu batal puasanya. Gitu. Atau depan ataupun juga lubang belakang, maka itu batal puasanya. Kecuali huknah, disuntik, itu nggak batal. Nah, kalau infus perkaranya bukan masalah batal atau nggak batal. Dia itu tidak diperbolehkan untuk puasa karena memang lagi sakit. Lagi infus masih dipuasa aja, ketahuan kurang cairan puasa gitu. Kalau disuntik nggak batal. Contoh mama
si Nanda suntik COVID. Suntik apa tuh kalau mau nikah? Suntik dulu. Ya, puskes suntik. Ini nggak membatalkan. Kenapa? Karena bukan dari lubang yang memang itu lubang, bukan. Kalau yang dari lubang yang memang itu lubang batal. Contohnya memasukkan airnya ke dalam hidung atau mulut atau telinga, itu yang batal. Tapi kalau di sini nggak batal. Pantat aja ya. Biasanya kan pantat. Hah? Biasanya pantat kalau di kampung. Kalau suntik, iya pantat. Kalau suntik. Cuman kalau COVID, suntik COVID mah kayaknya nggak ada yang di pantat dah. Suntik panas. Suntik panas iya dulu. Zaman mantri dulu suntik di sini. Kalau tadi Ustadz Hasim bertanya bagaimana hukumnya kalau obat tetes mata. Hukum obat tetes mata, ketika kita netesin obat mata kan di sini pahit rasanya nih. Apalagi yang merek-merek tertentu tuh pahit. Itu kalau ditetes obat mata hukumnya gimana? Karena mata bukan rongga seperti telinga, bukan seperti hidung atau mulut, maka meneteskan obat mata di mata itu hukumnya tidak membatalkan puasa. Nggak apa-apa. Bapak mata gatel banget siang-siang kelilipan habis naik motor. Aduh, gimana nih? Aduh, gimana? Nyuci mata juga pakai air masih nggak bisa juga. Ya udah tetesin aja mata. Nggak apa-apa, boleh. Gitu. Asal jangan di mulut tetesin. Gitu. Telinga. Oh nggak apa-apa. Asal korek kupingnya gatan batnya dicabut ya. Kalau dicabut batal di dalam terus. Ya, nggak apa-apa. Cuman makruh kalau untuk dia bersenang-senang doang. Pada saat siang-siang begini, ngilik-ngilik kan enak tuh. Makruh tuh, senang-senang begitu tuh. Gilik. Itu. Coba jadi Pak. Wal huknatu fi ahadis sabilaini. Apalagi yang membatalkan puasa wal qai'u amdan. Muntah secara sengaja. Contoh nih, mulut kita colok-colok pakai pulpen, si Nanda tuh. Wah, itu sampai maka dia batal puasanya. Kenapa? Sengaja mencolok-colok mulutnya supaya dia enek. Maka al-qayyu amdan itu bisa batal puasanya. Jadi nggak boleh sembarangan. Oh, emang ada fatwa ulama bahwa mencicip di bagian ujung lidah itu tak batal. Ada fatwa ulama seperti itu ya. Asal tidak ditelan. Sama hukumnya seperti sikat gigi dengan odol. Kan rasanya ada manis tuh. Manis kalau nggak ditelan nggak apa-apa. Tapi ketika ditelan dia batal. Kan gitu. Sama juga dengan orang nyicipin gini, ibu-ibu. Udah pas nih. Nah, udah pas gini nih ketelan nih jadi batal. Nah, makanya kalau saya secara pribadi, ketika ada ulama yang membolehkan mencicip begini, buat saya tidak mengambil fatwa itu. Saya mengambil yang ihtiyat, kehati-hatian. Lebih hati-hati untuk tidak mencicipi makanan ketika masak. Pokoknya feelingnya harus mantep. Ini masak 15 macam, satu-satu dicobain. Udah pas. Lah kenyang udah itu mah, bukan batal lagi. Lebih baik hati-hati, ibu-ibu harus sudah jago feelingnya. Jangan karena dicicipi, tapi karena memang sudah hebat lah, kayak master chef lah gitu, udah jagoan lah. Udah ada aturannya. Itu 2 sendok makan kan kata Ustaz. Iya bukan sendok. Iya. 1 sendok garam ya. 1 sendok garam yang dimakan gitu. Nah gitu Pak jadinya Pak. Jadi wal qayu amdan gitu. Wal wat'u amdan fil farji. Nah ini Ustaz Kamal nih lempengan ini nih. Wal wat'u amdan fil farji, yang membatalkan puasa adalah bersetubuh di siang hari secara sengaja. Nah ini batal nih. Secara sengaja, ada amdannya Pak. Amdan. Kalau nggak amdan nggak apa-apa. Nggak sengaja lupa, dua-duanya bablas gitu. Oh boleh. Tapi harus mandi ya kan? Ya kalau itu wajib mandi tetap. Puasa lanjut. Puasa, iya puasa lanjut.
Yang penting pokoknya dua-duanya lupa. Bablas. Jangan istrinya ingat, ya aku lagi puasa, nanggung. Lah jadi batal dua-duanya kalau itu. Itu. Jadi wal wat'u amdan fil farji batal. Batal puasanya. Kenapa? Karena itu sudah ya sengaja. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa, dua-duanya lupa, bablas, nggak apa-apa. Anak lupa udah selesai baru ingat, oh iya kita puasa ya Mah ya. Iya katanya. Padahal pura-pura lupa. Satu lagi. Bisa ya. Wal inzalu an mubasyaratin. Ya, inzal keluar air mani. Keluar air mani itu membatalkan puasa kalau secara sengaja. Kalau nggak sengaja nggak batal. Contohnya pada saat siang hari, siang-siang nih tidur di masjid, mimpinya mimpi berhubungan suami istri lagi tidur di masjid. Pas bangun asar, basah celananya. Oh saya mimpi ini, pulang dulu mandi. Tapi puasanya nggak batal. Puasanya nggak batal, mandi wajib, kemudian sholat asar. Puasanya nggak batal, dilanjut lagi karena itu nggak sengaja. Ya, itu wal inzalu an mubasyaratin. Wal haidu haid meskipun cuma 10 menit lagi mau beduk maghrib, tiba-tiba si perempuan datang bulan, maka puasanya batal. Tapi nanti dia kodok di lain hari mendapat 2 pahala besar. Satu puasanya tadi yang sampai jam dikit lagi maghrib batal, 2 yang kodoknya tadi dapat pahalanya lebih banyak dia. Meskipun itu 10 menit atau 5 menit lagi mau beduk maghrib, dia keluar datang tamu, datang bulannya, maka dia tetap batal puasanya. Ya, dikit lagi padahal tuh ya. Wan nifasu, nifas juga sama. Wal junudu gila, wal jununu gila. Jadi lagi bulan puasa, habis johor dia gila, batal puasanya. Ini mendadak gila ini lagi ngapa tahu ini orang. Wariddatu riddah apa? Murtad. Kalau udah murtad berarti batal. Dia lagi puasa siang-siang dia masuk agama Konghucu ya jauh udah batal jadi puasanya. Riddah namanya murtad. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita. Tadi Rajab, Sya'ban, juga Ramadan kita sudah membahasnya. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi di kesempatan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.